Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Oke, kakak di sini di awal mau ingatin adik-adik bahwa peraturan untuk ingin beribadah sekolah minggu online adalah yang pertama, siapkan Alkitabnya. Kedua, berpakaian yang rapi. Sudah berpakaian rapi, sudah ada Alkitabnya. Ketiga, buku catatannya ya untuk kelas pratama dan pra-remaja. Dan yang terakhir adalah siapkan hati dan pikiran. Oke, sekian peraturan ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik, untuk peraturan selanjutnya adalah kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa dikasih melalui orang tua, bisa dikumpulkan dulu. Mungkin nanti kasih ke orang tua untuk hari Minggu di bawah ya adik-adik. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita angkat lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara.
telinganya dan hatinya untuk mendengarkan Dasatita. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasatita pada minggu ini yang diambil dari Dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke, adik-adik sudah mendengarkan Dasatita, tapi kayaknya tadi kita belum bangkit berdiri, belum pemanasan nih kan. Pasti pada masih lemes-lemes. Oke, kita mau angkat pujian, kita nyanyikan Kudaki-daki sambil bangkit berdiri. Yesus besertaku di
pada masih semangat nih, kita lanjut angkat pujian Roti dan Mentega. Tapi kita tetap angkat lagu pujian KASIH. Kita mau masuk firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Ku Rindu Firman-Mu.
berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati firman-Mu. Kita ulang dari awal dengan sikap berdoa. Rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Sabda Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Firman-Lah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Padamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati Firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkat dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami sampai saat ini. Bapa yang baik, sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan hati, pikiran dan telinga adik-adik untuk mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga berkati abang dan kakak sekolah minggu yang memberikan firman Tuhan. Kiranya mereka ya Bapa, Kau mampukan untuk memberi firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua ya. Ya, ketemu dengan abang, ya Bang Putra ya. Bagi adik-adik yang nggak tahu, bagi yang kenal, hai. Bagi juga yang baru kenal juga, hai juga. Ya, kita puji syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan masih bisa dikasih senyuman ya. Bagi adik-adik yang kurang sehat, abang doakan di sini, abang dan kakak guru sekolah minggu pun juga ikut mendoakan adik-adik biar cepat sembuh, biar bisa beraktivitas kembali, bisa ceria lagi. Oke. Kita masuk ke dalam firman Tuhan ya adik-adik. Yuk, kita buka firman Tuhan di Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Oke, sudah disiapkan Alkitabnya. Yuk. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini
terbuka untuk engkau, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang di sini yang nggak kenal sama Abram? Abram itu ada yang Abram itu yaitu Bapak Abraham ya adik-adik. Nah, di kisah ini menceritakan tentang Abram dan Lot, dua bersaudara yang sedang berjalan sedang berjalan ke dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Nah, adik-adik bisa tahu pada saat itu Abram mempunyai harta yang sangat banyak, harta yang sangat melimpah. Dia punya ternak juga, punya perak dan emasnya, yang tadi yang dikatakan di ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka yang untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Nah, begitu juga Lot juga mempunyai ternak yang sangat banyak. Nah, ya kan, karena tempat persinggahannya mereka itu sangat sempit adik-adik buat mereka, apalagi hartanya mereka banyak, ternaknya banyak, orang-orangnya pun juga banyak. Nah, mereka berselisih nih adik-adik. Berselisihnya kenapa? Karena mereka berselisih tentang sumber daya alam yang di sana. Apalagi mereka mempunyai ternak, ya kan? Ternaknya mereka membutuhkan minuman, membutuhkan air, membutuhkan rumput-rumput buat makannya ternak-ternaknya mereka, dan orang-orangnya mereka juga membutuhkan minuman dan makanan. Nah, di situ mereka berselisih adik-adik. Mereka bertengkar antara gembala Abram dengan gembala Lot. Nah, mereka berselisih berselisih tentang masalah sumber daya alam di sana. Nah, pada saat itu juga Abram sangat bijaksana adik-adik. Abram sangat rendah hati, yang di situ dia mempunyai kasih kepada saudaranya dan orang-orang di sana. Pada saat itu dia bilang nih kepada Lot, ya kan? Dia bilang kepada Lot di ayat dibacakan di ayat 8 nih adik-adik, di ayat 8 dan 9. Nih, abang bacakan ya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkalian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, karena Abram untuk gimana cara dia memikir gimana caranya untuk menghindar dari perselisihan. Nah, makanya Abram memutuskan ya udah nih Lot, kamu mau mendingan kita pisah saja. Nah, kalau kamu pilih, kalau misalnya kamu ke kiri, aku ke kanan. Nah, kalau misalnya aku ke kanan, kamu ke kanan, aku ke kiri. Ya, di situ diberikan saran kepada Abram, memberikan saran kepada Lot. Nah, makanya pada saat itu Lot memilih lembah-lembah Yordan. Nah, adik-adik, di kehidupan kita sehari-hari juga sih, maksudnya di
di abang juga, di adik-adik juga pernah juga berkelahi, berselisih dengan saudara-saudaranya atau kakak atau adiknya, ya kan? Entah itu rebutan mainan atau rebutan makanan atau dia iri, dia dibelikan mainan atau adiknya dibelikan mainan, kakaknya nggak dibelikan mainan, atau kakaknya dibelikan sepatu, adiknya nggak dibelikan sepatu. Nah, gini adik-adik, di tema minggu ini adalah persaudaraan yang rukun. Nah, di perikop, di tema, di firman Tuhan hari ini kita diajarkan untuk rukun adik-adik sama saudara-saudara kita. Walaupun emang kalau misalnya ada perselisihan antara atau kakak atau adik, nah, nih abang kasih ide nih adik-adik. Kalau misalnya nih kakaknya ngambek, nah, adiknya harus ngalah. Nah ya, harus diam, nggak boleh ngeisengin kakaknya. Nah sebaliknya, kalau misalnya adiknya ngambek, kakaknya cukup diam saja, tunggu suasananya yang meredam, maksudnya suasananya yang kembali ceria. Nah, di situ kalian adik-adik atau kakaknya bisa bercanda kembali. Di sini tidak ada kayak kakaknya harus ngalah kak, atau adiknya di mana-mana kita selalu kakaknya selalu mengalah, tidak adik-adik. Adiknya pun harus mengalah kepada kakaknya juga ya adik-adik, biar saling memahami. Nah, kayak di tema minggu lalu, ada yang ingat tema minggu lalu apa? Nih abang kasih tahu ya. Tema minggu lalu yaitu aku mengasihi saudaraku. Nah, adik-adik, nah, kalau misalnya kita rukun nih, kita rukun sama kakak kita atau adik kita. Nah, di antara satu dan lainnya pasti mempunyai kasih. Sama seperti tema minggu lalu ya. Aku mengasihi saudaraku. Pasti mempunyai kasih adik-adik kalau misalnya kita rukun, saling mengasihi, ya kan, saling mengerti, saling memahami. Nah, kalau misalnya nih sebaliknya nih, kalau misalnya kita bertengkar, berselisih, nah itu tidak ada kasih ya adik-adik. Nah, sama nih kayak di kita buka ya. Abang bacakan saja di Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1b. 133 ayat 1b. Ya, firman Tuhan mengatakan di sini 133. Sebentar ya, maaf ya Dek. 133. Nah, ya, 133 ya. Nih, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Nyanyilah sejarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, di situ dikasih tahu tuh. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, jadi kalau misalnya kita rukun kepada adik kita atau kakak kita, nah, sungguh indah dan baiknya, ya. Nah, itu pun yang diminta Tuhan adik-adik kepada kita. Apa sih yang diminta Tuhan kepada kita? Ya, Tuhan tidak suka sama kita berkelahi atau berselisih dengan saudara-saudara kita. Nah, di sini adik-adik bukan tentang masalah saudara atau kakak atau adik atau adiknya ya. Di sini juga kita bersaudara sesama manusia ya. Atau entah itu sama teman-temannya, atau dengan saudara mama atau saudara bapak, ya, atau dengan saudara-saudara di lingkungan rumah kita. Nah, kita harus selalu
rukun agar terciptanya kasih dan sukacita. Nah, ya, makanya di situ kita di sini firman Tuhan mengajarkan selalu rukun kepada saudara-saudara kita agar Tuhan senang melihat kita. Ya, kalau misalnya kita berkelahi atau bertengkar dengan saudara kita, Tuhan sangat sedih adik-adik. Makanya ya, gimana caranya kita selalu membuat Tuhan senang. Oke? Ya, itu salah satunya adalah rukun kepada saudara kita, ya. Nah, dalam cerita di atas juga kita mau diajarkan untuk menjaga kerukunan di antara sesama saudara, bahkan di antara teman-teman kita ya adik-adik. Nah, Tuhan tidak menginginkan terjadinya keributan ataupun perselisihan di antara sesama manusia atau teman-teman kalian ya. Kita pun bisa mencontoh sikap bijaksana yang dilakukan oleh Abram dan bisa mencontoh sikap Abram yang sangat rendah hati, ya. Dia mau mengalah sehingga kerukunan tetap tercipta dan itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Pokoknya gimana caranya kita harus menciptakan suasana yang rukun, ya. Kalau yang tadi abang bilang, kalau misalnya adiknya ngambek, kakaknya harus mengalah ya dek. Nah, kalau misalnya adiknya ngambek, nah, kalau misalnya kakaknya ngambek, adiknya harus ngalah juga, ya. Tunggu, pokoknya nggak boleh ngisengin kakaknya atau adiknya. Kalau misalnya lagi ngambek, diamin dulu, tunggu suasananya ceria lagi, boleh bercanda kembali, oke? Oke, ya, itu saja firman Tuhan pada minggu hari ini, ya. Abang harap penyampaian abang bisa masuk ke dalam hati Ade dan Ade bisa senang mendengarkan firman Tuhan yang abang bawakan. Oke, itu saja. Yuk, mari kita tutup Alkitab kita, ya. Kita tutup Alkitab kita dan kita tutup di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami bisa beribadah online lagi ya Bapa. Walaupun emang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kami percaya ya Bapa melalui ibadah online ini kami bisa memberikan firman Tuhan kepada adik-adik kami. Dan adik-adik kami pun bisa mencerna dan melaksanakannya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Tuhan Yesus Kristus, abang dan kakak guru sekolah minggu juga mendoakan adik-adik yang di rumah agar selalu sehat selalu, diberikan kepintaran, diberikan kesehatan, diberikan keceriaan. Kami berdoa juga kepada adik-adik kami ya Bapak yang mungkin kurang sehat ya Tuhan. Kiranya Kau sembuhkan ya Bapa, Kau pulihkan lagi tubuhnya ya Bapa, agar adik-adik kami ini bisa bersuka cita kembali, beraktivitas kembali ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada orang tua adik-adik kami sekolah minggu. Kiranya Kau berkati orang tua adik-adik kami ya Bapa. Jagalah kesehatan mereka, berikan mereka hikmat ya Bapa agar mereka bisa selalu sabar, selalu sabar memberikan ilmu kepada adik-adik kami yang di rumah ya Tuhan Kristus. Ya Bapa, jagalah kesehatan orang tua kami ya Bapa agar bisa beraktivitas kembali, ceria lagi dan bisa berkumpul kepada keluarga-keluarga yang tercinta. Itu saja doa kami ya Bapa. Ya Bapa, pertemukanlah kami ya Bapa kembali ya Bapa di minggu berikutnya. Karena kami sangat rindu, sangat haus atas firman-Mu. Itu saja doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, itu saja ya adik-adik dan selamat hari Minggu. Dadah, sampai jumpa. Baik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengarkan bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati adik-adik dan di kehidupan adik-adik ya. Kita mau respon firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian
Sungguh alangkah baiknya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan persembahannya adik-adik. Kita mau menutup ibadah kita. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala penyertaan-Mu pada ibadah kami sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, adik-adik sudah selesai beribadah ya Tuhan, selesai sekolah minggu Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang adik-adik dengarkan ya Bapa, apa yang adik-adik pahami mengenai firman-Mu, kiranya mereka Bapa dapat mengerti dan memahaminya dan menjalankannya Bapa di dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka selalu ya Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin menyelesaikan ibadah kami, tetapi ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Berkati mereka ya Tuhan di dalam studi mereka ya Bapa. Apapun ya Tuhan yang menjadi kesulitan mereka ya Tuhan, kiranya mampukan ya Tuhan. Jauhkan mereka ya Tuhan dari sikap malas dan melawan ya Bapa. Tuhan yang baik, jika memang adik-adik kami sedang sakit atau tidak enak badan ya Tuhan, kiranya sembuhkan mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa yang selalu melindungi mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami selalu berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan, agar terhindar ya Bapa dari corona. Kiranya corona ya Bapa dapat selesai ya Bapa di negara kami ini, agar kami ya Tuhan dapat beraktivitas seperti semula ya Bapa, agar adik-adik juga ya Tuhan dapat bersekolah minggu ke gereja seperti biasa ya Bapa. Berkati juga Tuhan orang tua kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, jika memang mereka bekerja, kiranya berkati mereka ya Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi mereka kesehatan selalu ya Bapa, agar mereka terhindar dari segala penyakit. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan dengarkanlah ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh